Hai, Kompet Capir. Kelompok capir, Kelompok capir. kelompok pembaca dan perisawan. Pendengar. Kelompok aja. Oh, Jadi pendengar tahu. jadi Nggak duluan usah. ya. Tapi Jadi hati-hati kalau- ya kalau dipotong capir ya. Jangan lupa kita tuh ada di Spotify, di Apple Oh, Podcast, betul. di Google Podcast, di Hmm. Anchor. Jadi Benar, kalau benar. yang mau sambil berangkat kerja macet-macetan juga bisa dengerin kita. Bisa banget. loh. Atau Dengan sampai low cuci bandwidth piring ya. mungkin. Low bandwidth loh, masalahnya podcast Iya. itu enaknya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman muda yang mendengarkan ini di penjuru dunia gitu, kalau misalkan nggak mau ngambil bandwidth besar, bisa dengerin di podcast. Hemat Betul. kuota ya, jadi ya. Hemat kuota betul. Kelompok, ya, pendengar, Hmm. pembaca. Baca. Membaca. Orang pirsawan itu yang nonton TV ya, yang nonton ya. Ya, pemirsa. Betul. Pirsawan. Oh, pembaca. Nah, ini tinggal pembacanya nanti kita akan munculkan ya. Medium Ya. apa yang kita munculkan? Koran aja kali ya. Mediumnya Ya, medium, Wan. Mediumnya medium. Mediumnya medium. Iya. Oke. Kayaknya sih penting juga ya. Someday Penting banget. mungkin kita bayar Kita penulis penting banget. gitu. Apa Betul namanya? banget, betul. Kita nulis sendiri, kita. Oh iya. Nulis ya. Iya. Masa? Nulis sama Ghosting wartawan aja, ghosting. Godrex nih bikin. Ghosting. Ghosting. Nah, ini menarik juga ya. Ternyata apa namanya? Ini sebuah menurut gua revelation juga nih. Jadi kita tuh memang udah ada dari kelompok pencapir kita menyebutnya kelompok pencapir, kita udah ada di dua dari apa namanya? Dari kelompok pendengar pembaca pirsawannya, tinggal satu lagi ya pembacanya yang kita lagi siapkan ya. Sedikit-sedikit nih. Karena Raki mulai nih udah bikin buku gitu. Berikutnya mungkin kita dari kelas 1 ini akan bikin buku juga. Ya, jadi watch out teman-teman. Buku dari kelas 1 ya. Watch out. Watch out aja. Watch out. Ya, silakan ditunggu ya. Oke. Ditunggu di Noveltoon ya. Nah, Noveltoon bisa medium ya. Noveltoon. Tapi bagus kalau Noveltoon. Gue belum pernah lihat juga Noveltoon. Beneran kayak Noveltoon kayaknya iya. Sama kayak webtoon, cuman dia cerita. Nice. Oke. Nah, Sebelumnya dong gue mau nanya dong. Boleh. Tahu nggak sih? Tebak-tebakan nih. nah tebak-tebakan. Siap. Makanan apa yang bikinnya lama? Makanan apa yang bikinnya lama? Rendang. Lah. Rendang bikinnya apa? Solo. Apa namanya? Makanan Selat Solo. Bukan salah. Salah lah. Kenapa selat Solo bikinnya lama? Ya, Solo soalnya kan orangnya kan Gede. low. Salah. Dikit. Nggak tahu nih apa nih pembuka lah ini ya. Pembuka. Sedikit. Apa ya? Nggak tahu, Wan. Apa? Nyerah. Apa? Jawabannya tempe. Kenapa? Karena bahannya kedelai. Kedelai. Astagfirullahaladzim. Bagus. Ini asik nih. Asik. Oke. Asik juga nih ya. Gue Iwan ada nih. Silakan Iwan. Daerah apa yang orang-orangnya mempunyai, nanti di hit ya, mempunyai alat vital berwarna merah. Tahu gua. Apa? Tahu banget gua. Apa gitu? Pleret. Oh, kalau mau ngomongin daerah lo harus ini dong nih. Daerah apa yang paling banyak orang yang santai? Bali. Fak-fak. Salah. Bau-bau. Salah. Nyerah ya? Nyerah. Cilincing. Kurang banyak referensi Wan. Chillin ya. Challenge. Cilincing. Oke. Bagus. Ini gue akan ada satu, tapi ini udah dulu ya, abis ini ya. Jadi konsepnya apa? Jadi konsepnya ini karena agak kurang jelas nih.
Tidak Tapi ini bisa ini. bagus. Tapi itu bagus. Ini untuk membuka. Kalau mau ada beta begini harus dipersiapkan dulu. Kita membuka ini. Ini kayaknya mungkin udah tahu juga ya. Ini gua lihat dari sebuah YouTube juga nih. Kenapa ya? Kenapa? Ini lanjut lagi kirain sudah. Iya kan ini penutup. Ini penutup. Perlu. Jadi kenapa ya? Mbak-mbak yang di warteg, yang di warteg itu kebanyakan mereka itu tubuhnya langsing-langsing. Kenapa tuh? Mbak-mbak atau ibu-ibu yang jaga di warteg itu kebanyakan mereka itu tubuhnya langsing-langsing. Asik juga ya, lumayan ya. Lumayan. Ya. Oke. Ini lumayan nih. Lumayan. Jawabannya ilmiah. Apa? Tahu nggak? Iya. Nyerah? Iya, pas. Karena mereka itu semua setiap hari jaga makanan. Oh iya. Oh, luar biasa sekali Anda. Benar. Iya. Gitu. Jadi makanya langsing-langsing karena semuanya jaga makanan. Kalorinya juga terjaga ya. Oke, udah cukup. Seru banget sih. Wan, lain kali tebak-tebakannya cari yang lain, jangan yang ada hubungan dengan alat vital lain. Dia selalu nggak bisa jauh-jauh sama alat vital. Ya karena kan itu vital, critical itu. Jadi definisi alat vital itu apa? Jantung juga alat vital, paru-paru alat vital, organ vital kan semuanya tuh. Oke. Cuman kebetulan yang tadi disebutkan yang di bagian bawah. Oh iya betul. Nanti lain kali berikutnya memang jawabannya jantung gitu. Iya. Oke, makasih sebelum semakin meliar bola liar ya. Oke, kita akan ngobrol hari ini mengenai sesuatu yang sangat menarik nih hari ini ya. Bukan sesuatu menarik ya. Menarik dan seperti biasa kan kelas Sabtu kan selalu menarik ya. Selalu menarik. Nah, kita akan reflect dari beberapa hal yang terjadi pada saat ini dan juga kita pengen reflect dan pengen lihat juga ke depan itu seperti gimana gitu. Karena mungkin kita sendiri pada saat ini udah banyak banget merasa uncertain ya. Jadi mulai tahun 2000-an lah ada tuh istilahnya namanya VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous gitu ya. Sebuah terms yang suka dipakai lah gitu ya. Di mana orang tuh katanya udah segala macamnya tuh nggak uncertain dan nggak jelas ya ke depannya tuh pengen kayak gimana. Apalagi tahun 2020 kemarin kehit banget nih seluruh dunia dengan pandemik ya dan juga impact a lot of elemen dari kehidupannya. 2021 juga masih ya kita merayakan ini loh, Bin. Ini perayaan 1 tahun. Pertama kali 1 tahun pertama kali kita PSBB 16 Maret waktu itu. PSBB pertama kali ya? 16 Maret beberapa hari lagi. Gue tuh di handphone gue sampai pakai apps yang countdown gitu. Dimulai dari 16 Maret. Jadi sekarang statusnya udah hari ke 360 something lah ya gitu. Karena 365 harinya nanti di 16 Maret. Sekarang hari ini 362 hari. Gila. Jadi ini sekalian kita merayakan juga nih. Mungkin mengingat aja ya kayaknya. Mengingat. Dirayakan. Maksudnya bahwa mudah-mudahan ketika tahun ke depan kita udah bisa kelas satunya live gitu ya. Kita berdiri ini ada dalam sebuah keadaan yang lebih barokah ya. Nah, ketika kita mereflek ya, jadi mungkin tadi Raki benar juga ya, bagaimana kita melihat nih udah setahun nih ya, banyak hal yang nggak yang kita juga baru gitu ya. Nah, kita kan tentunya semakin hati-hati jadinya ya ke depannya, semakin hati-hati ke depannya, lihatnya seperti kayak gimana, apa aja sih sebenarnya yang kita perlu perhatikan atau banyak orang tuh sebenarnya apa yang mereka concern kan, ya, apa yang mereka concern, pengen lihat apa dan apa aja resiko-resiko yang harus kita harus hati-hati nih ya di masa yang akan datang gitu biar kita jadi lebih siap.
Itu yang kita pengen bahas nih pada hari ini. Apa nih? Kita jadi semuanya juga bisa belum pencapaian semua bisa reflect juga, bisa ngelihat juga, bisa mempersiapkan juga nih terhadap apa aja risk-nya mungkin yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, Raki baru aja nih melakukan sebuah penelitian ya. Bukan. Penelitian dan research lah ya. Research kecil-kecilan ya. Sehingga come up membaca skripsi. Oke. Gue kira ini bukan lo yang bikin ya nanti ini, bukan ya. Oke, belum. Oke, membaca sebuah hasil penelitian yang sangat menarik nih. Ki, boleh share nggak nih? Boleh. Coba ya, kita share. Ini yang terkait itu apa namanya, berapa banyak kasus ini bukan sih, kasus perceraian during pandemi. Bukan ini. Bukan. Oke. Ini yang research-nya Tribun News. Ini terlihat nggak? Lihat abis keren. Gede-gedein ya. Gini aja Ki, biar asik. Nah, dari namanya aja keren nih. Global Risk Report 2021 60th edition. World Economic Forum Insight Report. Oke. Covernya keren ya? Iya, ini kelihatan nih. Lukis siapa ya nih mungkin? Nggak tahu. Coba kita masuk dia nggak ini ya? Nggak menuliskan ini. Siapa pelukisnya ya? Mungkin dia melukis sendiri. Di belakang ya. Mungkin AI yang melukisnya. Katanya udah ada AI yang bikin art ya sekarang ya. Gue kemarin nonton filmnya. Robot bikin art. Apa aja nih Gi? Jadi memang kalau si Global Risk Report ini keluar setiap tahun ya sebenarnya, dan itu di awal tahun. Gue kasih overview sedikit. Nah, dan ini salah satu yang memang selalu gue baca setiap tahun. Bacanya berat sekali ya. Kebutuhan. Profesi ya. Profesi. Terus salah satunya nih ada di figur yang pertama adalah bicara Global Risk Horizon. Ini kasih pengantar sedikit ya. Iya, betul. Jadi intinya ya responden berbagai orang di dunia ditanya mengenai apa sih resiko yang menurut mereka punya kemungkinan keterjadian dan impact yang lumayan besar dalam yang dia hadapi baik sekarang ataupun menurut dia estimasinya mereka di masa yang akan datang. Kalau kita perhatikan ini secara besarannya dulu bahwa ini dibagi menjadi 3 hal di grafik yang ini, yaitu clear and present dangers, artinya yang saat ini terjadi ya short term risk 0 sampai 2 tahun. Jadi yang saat ini terjadi juga kelihatan di situ. Ada medium term 3 sampai 5 tahun ke depan, knock on effects gitu, dan existential threats yang dalam waktu jangka panjang. Nah, coba kita lihat satu-satu kali ya. Iya, kita lihat nih. Asik. Kita lihat dulu satu-satu. Nah, ini yang short term risk yang saat ini terjadi ya, dan sudah pasti yang paling atas adalah infectious disease. Kalau kita lihat warnanya juga beda-beda. Warna biru itu kaitan dengan ekonomi, hijau environmental, yang oranye geopolitik, yang merah societal, dan yang ungu itu technological gitu ya. Nah, memang paling besar yang dihadapi oleh masyarakat di dunia tentunya yang sama-sama kita pahami adalah yang tadi mau perayaan mengingat 1 tahunnya adalah infectious diseases gitu ya. Dimana sebenarnya walaupun diseases jadi artinya berbagai disease yang infectious, tapi tentunya yang paling terasa dan saya rasa sih orang dulu sudah menyangka-nyangka sebenarnya ya gitu, Bill Gates sudah ngomong dan segala macam, tapi itu masih yang kayaknya jauh dari kita gitu. Ataupun kalau terjadi kan selama ini berkali-kali during di dekade atau di masa hidup yang saat ini kan infectious disease itu bisa dikontrol ya. Ternyata kita menghadapi suatu infectious disease yang sulit sekali untuk dikontrol, bahkan sampai setahun kita di rumah. Jadi ini yang paling tinggi nomor 1. Terus kita lihat di masalah-masalah society, livelihood crisis. Jadi sekarang yang gua rasa sih masih ada hubungannya juga ya dengan infectious disease. Terus ada extreme weather events. Ini juga salah satu yang dalam 2 tahun orang merasa bahwa ini salah satu yang mengancam gitu ya. Terus secara teknologi, dan ini juga ya ini cukup dekat ya kalau kita lihat ya, cyber security failure di mana-mana.
banyak terjadi, digital inequality juga ini mulai kelihatan, apalagi during pandemi ini kayaknya ya. Bayangkan apa sih digital inequality itu, Ki? Ya ini kan masalah ketidak-equalan ya, apa sih bahasa tidak samaan, tidak meratanya akses, tidak berakses. Oh, ini akses terhadap digital. Coba bayangin aja sekarang di seluruh dunia, semua orang harus kerja dan sekolah dari rumah. Bagaimana yang kerja dan sekolahnya tidak bisa dilakukan secara digital? Kan pastinya dampaknya besar ya. Betul. Jadi kayaknya gap itu jadi makin widen during kondisi sekarang gitu. Dan kayaknya after this pandemic juga orang nggak langsung pesta pora di luar dan melakukan kegiatan fisik kan. Pasti ada masa tenggangnya lagi yang kita nggak tahu berapa lama sampai kita berasa benar-benar safe, merasa aman gitu untuk beraktivitas normal gitu. Walaupun kita let's say udah divaksin semua, gue rasa masih ada waktu lagi untuk itu. Dan mau nggak mau kalau kita dijalanin itu berapa tahun, pasti pola hidup dan pola kerja kita pasti akan berubah. Gitu. Jadi mau nggak mau kan yang namanya digital inequality ini gap-nya akan widening pasti. Gitu. Atau yang misalkan yang kejadian aja sekarang kali ya, buat anak-anak yang sekolah tuh. Semua kan delivery pakai misalkan Google Meet ataupun Zoom segala macam ya. Tapi kan permasalahan nggak semua orang itu punya akses terhadap teknologi dan akses internet kan. Betul. Bayangin orang-orang yang di mungkin daerah terjauh di Indonesia ataupun di remote area gitu ya. Mereka yang mungkin nggak punya handphone, nggak punya laptop gitu ya. Ya terus pakai apa mereka mengakses pendidikan? Benar. Iya, benar. Intinya sih gapnya. Benar. Betul banget. Baik karena memang aksesnya belum ada ya, karena memang nggak ada, atau juga mungkin ekonomi juga. Bener. Yang kan ya kayak tadi kayak kuota gitu-gitu ini juga kan. Itu that's a concern itu tuh. Bayangin harus misalnya lu kan ini aja kayak kita video call sekarang kan kalau misalnya dia pakai kuota nggak unlimited kan lumayan tuh. Bandwidth ya. Kayaknya masalahnya juga gini sih Binwan. Jadi let's say satu sisi si digital atau si teknologi ini menjadi alat ya, gitu kan sebenarnya alat yang sangat membantu pada saat WFH ini. Cuman di lain itu, gue rasa semakin banyak juga orang yang sadar bahwa dengan dia menggunakan digital sebenarnya dia masuk ke dalam wider dunia yang lebih luas akan ilmu pengetahuan. Jadi tadinya misalkan dia tidak terbiasa atau dia tidak terpaksa menggunakan device untuk belajar. Sekarang dia karena dipaksa menggunakan device untuk belajar sehingga mungkin akses dia ke pengetahuan juga jadi makin luas kan. Nah, sementara kalau yang tadi yang kita bilang mungkin dia punya infrastruktur terbatas, dia nggak punya akses, mungkin tetap mencari jalan pastinya untuk bisa terus belajar kan. Entah dia ketemu fisik dengan cara jarak jauh atau segala macam. Tapi tentunya akan beda dengan orang-orang yang punya akses lebih baik ke digital. Dia mungkin secara pengetahuan akan lebih jauh lebih tinggi. Kayaknya poinnya juga itu gitu ya. Selain benar juga. sebagai tools gitu. Jadi menyebabkan inequality-nya yang makin tinggi jadinya karena kondisi ini. Jadi nanti ada digital privilege ya. Iya. Jadi orang yang mungkin punya privilege, punya akses terhadap digital ya ini equality lah ya. Ya betul. Asik juga. Bukan asik ya maksudnya. Jadi dampaknya bisa ke sana. Jadi orang tuh mulai mikir ke sana lah gitu bahwa ternyata digital ini juga bisa nyebabin inequality loh gitu. Gitu. Oke. Kemudian ini kita bahas yang di sekarang dulu ya. Iya, sekarang dulu. Lihat prolong stagnation ini masalah ekonomi ya. Jadi artinya ya karena udah 2 tahun ini kan stagnasi ya ekonomi, nggak bisa gerak terlalu ini juga dianggap masih akan berlanjut, jadi nggak akan ekonomi langsung recover dengan efek kejut. Tadi malam juga habis dengar diskusinya dengan Sri Mulyani, dia bilang juga ya lo bisa recover, cuman kalau dibilang recover terlalu tinggi juga tergantung dalamnya semana kemarin di 2020. Gitu. Kalau lo tingginya setinggi yang kemarin sebenarnya ekonominya nggak tumbuh kan, ekonominya ya sama gitu. Sekarang kan kemarin di 2020 kan kita masuk jurang tuh. Nah sekarang recovery berapa persen gitu. Nah, kan gitu ya. Jadi bicara stagnation ini sebenarnya masih proses yang agak panjang gitu. Gitu. Terrorist attack
itu juga jadi salah satu. Youth disillusionment. Ini apa namanya? Apa sih disillusionment tuh? Apa ya penjelasannya? Coba kita cari. Bantu saya. Kalau tadi ya dari yang di-share tadi kan ya jadi apa? Dia itu facing something yang mungkin different dari apa yang di-expect gitu ya. Feeling of disappointment. Disappointment, terutama disappointment terhadap sesuatu yang mungkin dia expect A dapatnya B atau dia expect A dapatnya A minus mungkin, gitu kurang lebih gitu ya. Tapi di apa namanya di area yang mungkin dari sisi society atau misalnya ya. Kalau kata lainnya juga dia bilang disengagement atau lack of confidence atau lack of trust dari kondisi ekonomi, politik dan sosial structure saat ini. Ya itu juga mungkin ini sih mungkin juga ada efek negatif dari digital juga mungkin ya. Bahwa yang dilihat di device dia juga pada kenyataan tidak seindah itu gitu. Mungkin juga. Kenapa Wan tadi Wan? So mungkin dari yang paling nyata sih mungkin dari efek pandemik juga kali ya. Kayak misalkan sekarang bayangin kita posisinya adalah baru lulus kuliah. Terus masuk ke dalam job market yang lagi stagnan kayak sekarang, yang karena misalkan karena ada prolonged stagnation, kita lagi kontraksi gitu ya, orang freeze buat job hiring gitu ya, opsi pekerjaan pun menjadi terbatas. Berat sih rasanya mungkin dibandingin zaman kita dulu. Betul. Tentunya itu bakalan bikin perasaan kita lebih gloomy sih, kayak ini masa depan kita bakal lebih bisa berubah nggak sih gitu ya. Hal-hal kayak gitu sih mungkin yang bikin orang tuh jadi lebih punya negative feeling terhadap masa depannya. Memang tough sih ya. Maksudnya ya biasanya kan orang lulus dengan ada excitement-nya lah ya mungkin ya gitu juga. Ya bukan hanya yang lulus aja sih, maksudnya memandang ke depan. Ya deg-degan juga ya cari kerja ya. Misalnya gitu. Tapi mungkin di sini lebih tough sih ya. Karena even the business environment-nya juga nggak excited gitu ya. Mereka kan di stop aja dulu gitu. Gue nggak rekrut dulu nggak develop dulu. Jadi ya kasihan. Oke, terus ini ada apa Ki? Social cohesion erosion. Apa nih? Ini adalah erosi dari kohesi sosial, Bin. Oh gitu, gue kira ini erosi hanya ada di area ketika kita sering menebang pohon, jadi adanya erosi ini. Atau saat mendengarkan lagu. Atau menonton film Eros juga. Eros Jarot. Coba namanya? Social cohesion sama erosion. Gila. Jadi ini juga sebenarnya kaitannya sama digital sebenarnya ya. Jadi secara ya karena kalau ini penyebab ya kalau menurut gue salah satu root cause-nya adalah karena kita terpaksa bukan terpaksa, kita jadi becoming more digital di era sekarang ini sehingga menimbulkan meningkatnya kohesi apa namanya? Ya jadi antara biasanya kan sosial itu orang tuh gabung, orang tuh bisa guyup, interaction, apa segala macam gitu, right? Iya betul. Nah ini jadi semakin kurang sama digital. Mungkin tapi gue juga agak melihat ini ada hubungannya juga dengan mungkin ini kayak polarisasi kali ya. Betul. In a way itu nyambung juga. Mungkin juga. Dan itu era sekarang ini kan yang dibilang dampak negatif sosial media juga ya sebenarnya ya. Jadi fake news. Betul, fake news juga. Terus udah gitu. Kemarin juga dibahas tuh. Gimana? Enggak, maksudnya kayak HP gitu-gitu kan orang lagi ngobrol pegang HP. Ini juga bisa cohesion loh terhadap bisa erosion loh terhadap social cohesionnya gitu. Jadi kan of course digital mendekatkan yang jauh ya, tapi di dalam misalnya kehidupan bertetangganya misalnya. Gitu, terus udah gitu. Mungkin juga pandemik juga ya. Pandemik kan orang jadi less human interaction-nya gitu. Jadi kohesi yang biasanya dibangun dengan obrolan-obrolan santai, keluar ada tukang sayur misalnya dia say hi, gimana? Itu kan cohesion, right? Atau bapak-bapaknya ronda gitu ya. Gitu.
sense of belonging to the community gitu. Walaupun sebetulnya kalau buat level pekerjaan kita masih ada kontak sama orang gitu, tapi di luar itu kadang-kadang kita minim banget sih. Iya, betul. Iya, betul. Karena kan digital conversation ini sifatnya very fokus ya. Fokus and need, based on need bener gitu ya. Jadi kita nggak ada, nongkrong yuk gitu. Nggak ada sesuatu waktu yang misalnya habis meeting, 15 menit misalnya gitu, ada 5 menit waktu ketika kita jalan lah, ngobrol di pantry lah, apa kan nggak ada. Gitu. Iya benar. Jadi nggak ada ini. Ya sekarang kan udah dilihat ya di apa namanya di golongan pekerja juga. Ya walaupun sebenarnya sekarang beberapa kantor juga masuk kerja ya. Tapi kan interaksi itu jadi sebenarnya makin turun sekali. Betul. Nah jadi sebenarnya bukan hanya masalah kita kerja dari rumah, tapi juga kalaupun ketemu sekarang kita nggak akan bisa yang terlalu gimana gitu. Itu juga jadi masalah sih memang ya menurut gua nih. Iya. Nampaknya lumayan negatif lah. Dengan Zoom meeting yang tidak penting itu menurut gue juga salah satu cara untuk menyelesaikan sebenarnya. Ya kalau misalkan kita bicara di ini. Betul. Makanya kalau kita, kenapa Ki? Sorry Ki? Ya di hubungan pertemanan tuh perlulah gitu koneksi-koneksi yang kayak gitu. Makanya kita selalu menyiapkan kan ketika sebelum siaran, sebelum recording ini selalu menyiapkan waktu untuk social cohesion dulu kita nih. Nah, betul sekali. Ya, yang cukup banyak ya kita. Cukup itu banyak. Memang bukan tanpa tujuan. Bukan. Gimana, Wan? Iya. Nggak jadi kepikiran sebetulnya terkait dengan social cohesion ini. Dulu kan orang Indonesia selalu dianggap bahwa kurang efisien dalam bekerja. Banyak ngobrolnya. Banyak ngobrol, chit-chat segala macam gitu ya. Yang penasaran adalah pasti pandemi ini kan jadi ada efeknya bahwa kita kan kalau meeting limited waktunya dan jelas fokus gitu ya. Apakah secara produktivitas sebetulnya ini kayak apa ya? Net off jadi meningkat nggak sih sebetulnya? Walaupun sebetulnya orang bilang kan kalau kerja di rumah inefektif sama nggak efektivitasnya lebih kurang lah daripada kerja di kantor gitu. Itu bagus juga tuh, perlu di research juga ya. Iya. Karena sebenarnya kalau yang result based, ya, maksudnya ya udah lu mau di rumah, mau di kantor, mau di apapun, pokoknya kita pengen resultnya A gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih produktif. Karena Edian kan orang juga nggak terlalu mikir ya, maksudnya di rumah mau ngapain atau apa, yang penting selesai, dan mungkin dengan itu bisa lebih bisa ya dari sisi, at least dari sisi meeting effectiveness ya, mungkin bisa lebih efektif. Kalau misalnya dari itu ya. Iya. Mungkin perlu dibikin satu survei atau penelitian kali ini. Studi. Menarik. Oke. By the way, saya izin stop video sebentar ya biar. Kenapa? Enggak, tadi karena sharing screen sama stop video dia jadi nge-lag banget gitu. Okay. Nanti pada saat sudah stop share saya menyalakan lagi video. Oke. Raki kan salah satu penarik video ini. Viewersnya menurun loh. Apa sih? Nah ini nih lagi nih kalau kita lihat nih human environmental damage ini masih kaitannya dengan environment ya kayaknya ya. Gitu. Terus sedikit dulu ke bawah ya, mungkin nanti kita baru bicara namanya yang besarannya. Ini kita lihat di medium terms ya. Jadi ada aset bubble burst ini juga kalau kita perhatikan mungkin sekarang karena kondisi, pasti semuanya ada pengaruh dengan kondisi sekarang kayaknya ya. 2019 tuh sebelum pandemi, ekonomi kan juga kayaknya lagi tinggi-tingginya gitu ya, lagi bagus-bagusnya. 2020 pandemi, sekarang juga salah satu tren yang terjadi kan orang investasi sebenarnya. Gitu. Mungkin di satu sisi walaupun pendapatan juga sebagian besar turun, tapi di satu sisi biaya beroperasi dan segala macam kan juga mungkin turun ya. Sehingga bicara investasi itu juga sebenarnya lumayan di beberapa area lumayan dilakukan. Jadi bubbling di beberapa aset atau after pandemi ya, mungkin orang berlomba-lomba investasi bahkan. Jadi itu salah satu yang dipikirkan menjadi bubbling gitu. Yeah. Yang perlu dipahami adalah capital market growth itu tidak sama dengan economic activity growth ya.
Ya, karena dibilang capital market selalu lebih cepat daripada ekonomi. Sebenarnya di satu sisi itu menjadi indikator forecasting di ekonomi ke depan gitu. Orang suka bilang gitu. Jadi kalau Kenapa kita kayak udah gitu tahu ya? nih. Kenapa kayak gitu sekarang, ya? Lebih sekarang kan duluan. vaksin kan mau ini nih, Bin. Vaksin kan mau udah di mana-mana nih. Iya. Kan logika sederhananya, vaksin beres, orang bisa mulai kerja lagi. Iya. Udah mulai bisa beraktivitas normal, ekonomi bakal lompat Naik. kan. Nah, capital market itu rencana itu atau pandangan itu tuh udah dikapitalisasi dari sekarang. Oh, sudah dia tunjukkan di ekspres di dalam financial market. Oke. Walaupun belum kejadian gitu. Walaupun belum kejadian. Jadi seperti jual mimpi ya. Betul sekali. Harapan ya lebih sebenarnya. Harapan. Yang sebetulnya harusnya bisa terukur. Kalau orang harusnya atau memang the reality terukur? Secara reality harusnya bisa terukur sih. Dengan berbagai macam asumsi. Tapi maksudnya sekarang tuh bagi lagi Bin, faktor VUCA-nya itu kan sangat tinggi. Betul. Sebenarnya saking tingginya si VUCA itu sehingga orang juga kan gini, bicara VUCA kan nggak cuma negatif ya, tapi juga positif kan. Jadi misalkan ada sebuah bank kecil atau ada sebuah perusahaan kecil tapi dia digital, kayak contoh Gojek aja. Itu kan juga salah satu uncertainty ya menurut gue, si perusahaan yang ngelola ojek bisa segede itu sekarang gitu. Itu nggak bisa lo pakai hitungan logis, nggak bisa ketemu tuh. Jadi sekarang ekspektasi itu jadi benar-benar orang gambling mungkin ya, in a way bahasanya adalah gambling atas ekspektasi. Dan dia mengukur kan, berarti mungkin agak bedanya gini, kalau lo yakin nih perusahaan akan gede, lo rela sacrifice investasi lo yang uang lo yang cukup besar kan, karena lo yakin. Sekarang mungkin gue mungkin gak gede-gede amat, gue mungkin kecil dulu, tapi gue naruh bet gue di situ gitu. Mungkin begitu ya cara orang mikir juga sekarang, sehingga bubbling, dan orang-orang yang tadinya nggak ikutan jadi ikutan, jadinya gede juga gitu, jadinya bubbling juga. Oke. Istilah day trader yang muncul pada saat pandemi itu sebetulnya ya jadi relevan sih. Wah, yang biasanya nggak pernah investasi gitu ya, terus ngeliat, ini kok bisa untung gede dari pasar modal ya. Terus mereka ikutan walaupun mereka nggak tahu sebetulnya cara mekanismenya seperti apa. Cuman ngeliat. Yang paling serem tuh kayak copy trading gitu. Nah, kalau sebenarnya kita nggak paham underlying-nya kayak gimana, itu yang bikin akhirnya jadi gambling sih. Iya, betul. Nggak, tapi nanti diskusinya agak panjang sih sebenarnya soal ini. Kalau menurut gua, pada saat lo investasi untuk dijual kembali, mau dalam waktu pendek atau dalam waktu dekat, semuanya itu gambling. Maksud gua bukan gambling berjudi ya, bukan gitu. Cuman pasti ada faktor yang nggak bisa lo hitung gitu. Menarik juga nih pernyataan Raki nih. Bukan gambling berjudi ya gitu ya. Iya, maksudnya gua nggak. Coba dicari di KBBI. Gambling yang lain. sama aja kayak lu buka bisnis. Iya, betul. Lu nggak bisa predik kan, angin bisa sukses apa enggak gitu. Ada faktor bahwa memang lo try your luck aja gitu. Iya, benar, itu benar. Iya. Nggak bisa lu mau hitung-hitungan apa sih, lu punya modal 100 miliar gitu, terus lu yakin pasti sukses gitu. Nggak bisa, pasti ada faktor yang udah lu cobain aja gitu. Jadi kalau orang dibilang, lu mau day trading, lu nggak investing, emang lu mau investing, lu tahu kalau lu beli saham Antam gitu sekarang, terus dalam 5 tahun akan naik, ya belum tentu, bisa jadi perusahaannya tutup. Ya kan, sama aja sebenarnya. Nah, ini jadi menarik nih ke psikologi orang. Kenapa? Enggak, maksudnya kan kemarin tuh lagi rame di Twitter tuh, yang Deddy Corbuzier bilang katanya. Jadi kayak itu bukan tujuan gitu ya. Gara-gara kan orang banyak yang investasi saham tapi nggak cuma ikut-ikutan aja. Banyak yang rugi gara-gara misalkan ngambil hutang terus diinvestasiin gitu ya. Cuman ya balik lagi kayak yang Raki bilang tadi, tujuannya jadi apa sebetulnya kita invest tuh? Ya mungkin cari uang mungkin ya kalau misalnya. Iya. Basicnya sebenarnya cari uang sih, nggak bisa disalahin apapun yang mereka lakuin. Iya. Mau namanya investasi 5 tahun,
mau cuma 1 tahun, ya intinya nyari duit kok, sama aja semuanya. Cuman Untuk mungkin investasi ya, untuk investasi ya. Untuk investasi ya. Iya sih. Iya, cuma bedanya ada yang pakai jangka pendek, ada yang lu mau nyarinya harian, ada yang lu mau nyarinya bulanan, ada yang mau nyarinya tahunan gitu. Yang bedanya kan cuma itu doang sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya dengan kita memendekkan time frame-nya itu lebih pendek, secara probability-nya lebih kecil sih kita harusnya mengalami loss. Kalau kita patahin terus ya. Itu dia maksud gue. Jadi itu cuma masalah perspektif itu doang kalau menurut gue. Iya, benar-benar. Apakah ini di era uncertainty era uncertainty ini mungkin tahunan malah bukan solusi yang baik. Bener. Mungkin ya. Lo tetap harus memperhatikan lah. Udahlah, jadi bahas investasi lagi. Bagus ini kan bagus ini. Jadi justru semakin dalam dari bubble burst itu apa? Orang loh. Hak hajat hidup orang banyak loh. Iya. Hajat hidup orang banyak. Nah, ini menarik juga nih sebenarnya karena gue lagi banyak ngajar kuliah terkait teknologi ya, bicara IT infrastructure breakdown di bayangan orang-orang ini juga menarik. Kenapa? Karena di sebelum pandemi itu kita lagi gila-gilaan banget ya masalah infrastruktur TI. Jadi berbagai inovasi keluar terus segala banyak yang invest gitu ya. Iya. Kan kalau lo perhatiin investasi di teknologi itu tinggi banget gitu sampai 2019. Mungkin di sekarang pun bahkan masih tinggi. Gitu. Nah, ini bisa in a way bisa bubbling gitu kan. Bisa apa namanya? Ya tadi gitu begitu breakdown ya dampaknya pastinya gede. Gitu. Ya ini di knock on effects ya mungkin bisa dilihat satu-satu, mungkin kita nggak bahas satu-satu kali ya. Iya betul. Price instability, commodity talk, debt crisis yang menarik, interstate relation fracture, conflict, failure. Kalau kita dari sisi warna ya, kalau kita perhatikan banyakan birunya ya Bin ya. Iya, ekonomi ya berarti ya. Oranye sama ini, bahkan yang merah yang society mungkin nggak kelihatan. Ada, gila emang. Jadi ini karena after pandemi kayaknya sih ya, gue menganggapnya 3-5 tahun ke depan. Pandangan orang ya, ini persepsi ya, ini bukan forecast, ini persepsi. Oh, persepsi orang ini ya? Persepsi orang, ini kita bukan sedang meramal. Oh, menarik nih nomor pertama nih untuk yang eksistensi yang long term ini, Ki. Iya, ngeri banget ya, gue ngelihatnya. Tapi itu persepsi kan, orang merasa takut terhadap weapons of mass destruction begitu lihat pandemik ini. Iya, betul. Kirain udah nggak relevan deh. Apa sebetulnya asumsi orang bahwa WMD itu nggak cuma nuklir? Bio. Betul. Bisa jadi. Waduh. Sebenarnya kan mungkin juga karena salah satu yang dibicarakan di yang sekarang itu kan banyak kontroversi bahwa COVID itu adalah sebenarnya bio weapon kan. Ya mungkin itu juga yang menyebabkan kalau lo berhasil bikin bio weapon seperti ini dan threat ini real, bisa terjadi lagi di 5-10 tahun ke depan gitu. Oke. Gitu kayaknya. State collapse dong, ini ngeri sekali juga saudara-saudara. Orang merasa udah hati-hati ya. Cuman karena banyak sih ya. Bukan banyak contohnya gitu ya. Jadi ketika pandemi kan orang merasa bahwa negara bisa hancur juga ya gara-gara ini gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ini mereka nggak punya ini apa tuh namanya kalau yang udah 3 tahun berturut-turut negatif growth tuh negeri disebut apa? Resesi. Disebutnya resesi gitu kan. Resesi banyak gitu kan. Jadinya even untuk country-country yang kayak modal kayak Singapura gitu-gitu kan. Ini juga ini juga gitu. Dan negara ya kolapsnya itu mungkin dalam berbagai hal ya. Even to control this juga susah. Gue baru lihat kemarin ya data yang paling banyak terkena COVID di dunia itu ternyata di US ya. Iya, betul. US paling banyak dan yang meninggal paling banyak di US juga dari sisi jumlah orang. Betul. Gitu. Ya, meninggalnya pun. Meninggalnya juga. Jadi mungkin gue nggak tahu juga ya. Maksudnya mungkin itu part juga kan. Wah, nggak bisa nih gitu. Bisa ini. Nggak bisa. Ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dihandle. Iya benar. Dan somehow ya pandemi ini terjadi pada saat zamannya Trump.
Sekarang lagi diinikan lagi kan ya. Ya. Bereskan lagi. Pas aja waktunya gitu. Nih kita coba lihat global risk landscape ya. Ini kalau kita perhatikan nih, sorry terlalu kecil nggak? Iya, terlalu. Nanti. Kalau kita ini yang tadi ya, titik-titik yang tadi tapi di ini enggak, bukan? Iya, betul. Ini titik yang tadi kalau kita perhatiin, ini bar apa namanya diagramnya impact sama likelihood. Jadi apa yang dianggap impact-nya besar sama likelihood-nya kemungkinan keterjadiannya sangat mungkin itu terjadi. Jadi kalau kita perhatiin infectious disease pasti paling. Boleh agak lebih digedein lagi nggak Ki? Ini soalnya nggak kelihatan di layar. Biar kita lihat aja. Jadi yang kanan horizontal itu likelihood, atas bawah vertikal itu impact ya? Iya, betul. Oke, jadi weapons of mass destruction likelihood-nya kecil, tapi impact-nya akan luar biasa. Luar biasa, betul. Climate action, wah ini dia nih. Likelihood-nya terjadi, infectious disease sudah terjadi. Oh, gila. Ini yang banyak hubungannya dengan environment nih, yang hijau-hijau nih. Iya, betul. Environment. Likelihood-nya udah akan terjadi atau malah udah jadi. Karena orang udah merasakannya nih, extreme weather, biodiversity loss, natural resources crisis. Iya, betul. Gila. Nah, ini kan yang jadi masalah ya. Ini yang petanya kira-kira begini. Iya. Livelihood. Oke, nice. Menarik ya? Menarik banget nih. Menarik ya. Ini bisa lihat ya, ini World Economic Forum punya research ya ini berarti ya. Iya. Cari aja kalau di Google Global Risk Report 2021 ini for free bisa diakses. Nah, ini juga menarik, cuman kayaknya gambarnya keren nih, keren banget. Gambarnya keren. Jadi dia coba petakan dan dibuat ranking ya, mana yang paling concerning menurut si responden dan keterkaitannya dengan tadi isu-isu tadi. Yang climate action failure kayaknya yang paling tinggi yang warna hijau ini. Jadi kita banyak isu environmental sebenarnya yang kita hadapi gitu di kondisi sekarang. Malah infectious disease yang nomor 2, walaupun dia juga berdampak ke berbagai kalau kita lihat nih banyak isunya juga ke semua area juga lah ya. Iya. Gitu. Terus, mau lanjut dulu Bin ke yang ini yang agak menarik satu. Iya, betul. Sebelum nanti mungkin kita bahas besarannya ya. Iya. Oke. Ini evolving risk landscape nih. Jadi dari tahun ke tahun dianalisis. Dari tahun 2012 kalau kita lihat landscape-nya berubah. Di 2020 malah sebenarnya hijau semua ya. Jadi isunya environmental kalau menurut orang-orang. Iya. Jadi ini kan persepsi ya. Maksudnya orang kan responden orang. Jadi ini menarik nih ya menurut gue ya ini. Gue pernah baca lihatlah sebuah sebuah kayak kartun lah gitu ya, di mana orang tuh basically nggak akan sadar bahwa environment itu penting sampai mereka beneran ngerasain sampai the last tree is cut gitu ya. Nah sekarang mungkin nih 2020 orang beneran ngerasain nih. Jadi, wih gila nih ya. Gue tuh nggak ada nature tuh kalau mereka manuver sedikit aja tuh gue tuh luar biasa helpless loh. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi ya misalnya ini kan pandemi kan just some like a very small. Ini bukan earthquake, bukan extreme weather yang kayak gimana, banjir apa kan? Enggak. Ini aja ada sebuah manuver tipis saja dari nature yang akhirnya membuat orang ya udah banyak gak bisa ngapa-ngapain. Benar. Jadi mungkin mereka semakin melihat gitu ya. Jadi semakin kesini semakin merasa nih awareness terhadap bahwa ini adalah risk gitu ya si environmental ini. Kita lihat ke bawah ya, ini berdasarkan likelihood, jadi orang merasa bahwa ini mungkin akan kejadian. Ya betul. Yang bawah ini berdasarkan impact. Ini juga cukup menarik ya kalau kita lihat. Ini kan yang menurut mereka yang dampaknya besar apa sih gitu. Betul. Ini kalau kita lihat masalah weapon of mass destruction tiba-tiba meningkat ya sejak tahun 2016.
2017, 18, 19 dan di 2020 juga sebenarnya masih tinggi. Sebenarnya apa yang ngedrive orang tuh lebih concern dengan WMD? Kayak misalkan Cold War kan udah selesai lah di tahun 90-an gitu ya. Ya, cuman geopolitik kita agak panas ya, Wan, kayaknya ya beberapa tahun terakhir ya. Yang sebenarnya kan yang paling jelas kelihatan secara geopolitis itu kan Cina Amerika pasti. Gitu. Alasannya orang bisa perang kan bisa jadi begitu ya, which is sekarang mungkin perang zaman sekarang nggak kayak zaman dulu ya. WMD ini mungkin juga bukan tiba-tiba Amerika ngirim rudal ke Cina gitu, tapi bisa jadi kayak COVID ini gitu. Bisa jadi begitu gitu. Iya, orang jadi takut ya, benar. Iya. Jadi bukan masalah ininya aja gitu, tapi yang tidak terlihat juga mungkin sangat terjadi gitu. Yang orang takutin ya. Iya. Gitu sebenarnya kalau gue lihat ini ya gitu. Jadi orang kayaknya makin mungkin dengan kecanggihan teknologi, dengan makin scarcity-nya of resources gitu ya. Jadi ini tuh kayak makin terjadi. Karena memang sebenarnya kalau kita bicara sekarang di sejak beberapa tahun terakhir kan baru mulai kelihatan nih pada saat emerging countries ini baru sadar bahwa yang namanya populasi ternyata sangat berpengaruh, jumlah populasi sangat berpengaruh kepada tingkat kekuatannya suatu negara. Kan udah jelas urutan populasinya seperti apa. Nggak mungkin Amerika nomor 1 toh. Iya. Dari nomor 1 toh. Biar mau disuruh beranak pinak kayak apa cepatnya juga nggak akan ngalahin yang nomor 1 gitu. Betul. Nah sekarang kalau yang nomor 1 tingkat pendidikannya misalkan naik atau tingkat kan pilihannya macam-macam ya, tingkat pendidikannya dinaikin atau tingkat produktivitasnya dinaikin, nah itu kan pasti ancaman banget tuh. Sekarang itu kan sedang terjadi tingkat produktivitasnya dinaikin. Bahkan di beberapa penelitiannya dibandingkan antara tingkat pendidikan di Cina dan di Amerika. Cina itu memang tingkat pendidikannya rendah, Amerika itu tinggi. Cuman jadi satu sisi adalah dengan tingkat pendidikan rendah, malah produktivitas yang bisa dia keluarkan kan jadi lebih tinggi. Betul. Karena ongkos produksinya lebih murah daripada Amerika. Amerika sekarang lulusan S1, S2 rata-rata. Paling banyak gitu kan, dari populasi penduduk. Ya nggak mungkin orang yang S1 disuruh kerja pabrik dibayar murah gitu kan, pasti bayar mahal gitu. Gitulah kira-kira ya. Jadi masalah juga ya. Jadi masalah juga. Gitu. Nah itu sih gambarannya teman-teman. Mungkin ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Ini saya stop share atau mau diturunin lagi? Boleh sih, nggak apa-apa ya, di stop share aja karena ini kita pengen cerita nih sama teman-teman apa yang jadi concern banyak gitu ya, dan kira-kira beberapa juga pasti ini kelompok pencapir semua mungkin ada irisannya gitu ya, concern terhadap ini juga, gue concern terhadap ini juga gitu. Itu yang kita pengen lihat dan mungkin bisa jadi buat siap-siap juga nih ya, maksudnya kita lebih hati-hati, kita mempersiapkan diri juga tadi karena banyak area di sisi mungkin environmental, mungkin kita udah saatnya juga nih kayaknya benar-benar do something gitu. Ya, karena kan itu kalau lihat tadi kan dari likelihood dia yang likelihoodnya paling akan terjadi nih kayaknya, atau malah udah gitu. So kita harapkan nih teman-teman juga dari sini kita mungkin selain belajar juga reflect dan mungkin do some action juga ya terhadap hal-hal yang risk ini gitu. Dan gue somehow harus ini sih ya di masing-masing pihak, masing-masing kegiatan harus bisa mengidentifikasi dampaknya apa dan apa yang harus dilakukan, atau bahkan mungkin ada yang tergerak untuk bisa bergandengan tangan mencegah hal-hal itu terjadi ya. Betul banget dan silakan banget nih kelompok pencapir share ya, mungkin lu punya kelompok pencapir punya inisiatif atau program yang sudah dilakukan, silakan di-share ke kita, barangkali kita bisa ulas, kita bisa profile juga dan kita bisa bahas sehingga semakin banyak nih kita bisa kolaborasi bareng, saling memperkuat diri
dan bukan social cohesion-nya bukan erosion tapi reclamation ya, bukan. Bukan erosi gitu ya. Jadi itu yang kita kita harapkan sampai Sabtu depan kalau gitu ya, teman-teman. Iya, benar banget. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teman-teman semua. Ebin, Iwan, terima kasih banyak. Bye. Sampai ketemu. Bye, semoga bermanfaat. Alright.